Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap mati rasa ke tanah tandus yang tak berujung di sekitarnya. Tatapannya yang awalnya tajam tiba-tiba berubah menjadi agak kosong pada saat ini. Dia sudah berjalan selama sebulan. Setelah sebulan, yang dia lihat hanyalah tanah tandus yang sama tanpa akhir. Pada saat ini Lindong menjilat bibirnya yang kering, kasar dan pucat sebelum mengulurkan tangannya. Tangannya yang awalnya ramping berubah menjadi kasar secara tidak normal. Segera setelah itu, dia perlahan mengepalkan tinjunya. Kelimpahan dan kekuatan yang pernah mereka pegang telah memudar. Tanah tandus ini menyerap energinya. Lindong bisa merasakan bahwa saat dia bepergian melintasi domain ini, energinya perlahan memudar sedikit demi sedikit. Dia sebelumnya mencoba untuk duduk dengan tenang untuk membela diri dari erosi ini. Namun itu tidak berhasil. Lindong tahu bahwa begitu energinya benar-benar menghilang, dia akan gagal dalam persidangan. Adapun kitab suci misterius penghancuran besar itu tidak mungkin. Seperti yang diharapkan, ini sama sekali tidak sederhana. Ucap Lindong bergumam pada dirinya sendiri sambil tertawa pahit. Dia melihat ke bawah ke sebatang rumput layu di bawah kakinya, yang masih memiliki bunga layu yang melekat padanya. Membungkuk untuk mengambilnya, dia menyentuhnya dengan jarinya, menyebabkan bunga itu berubah menjadi debu dan berhamburan bersama angin. Namun akan terlalu memalukan untuk menyerah sekarang. Sebuah busur yang agak jelek muncul dari sudut mulut Lindong. Setelah beberapa saat, dia meludahkan seteguk udara sebelum menyeret kakinya yang tampak seperti timah saat dia melanjutkan langkahnya yang lambat ke depan. Saat Lindong terus berjalan dengan susah payah, di tempat lain di tanah tandus yang tak berujung ini berdiri sosok berotot dan kokoh. Bergoyang ke sana kemari, dia akhirnya pingsan tanpa daya dengan bunyi gedebuk. Seluruh tubuhnya telah layu, namun tidak ada darah segar yang mengalir keluar. Bintik cahaya muncul dari dalam tubuhnya saat tubuhnya terus menghilang. Saat bintik cahaya mulai muncul dari antara matanya, ekspresi tidak mau dan sangat lelah memenuhi wajah retak Jiang Hao. Di tanah sekitarnya ada beberapa retakan. Jelas retakan ini dibuat dengan paksa olehnya. Namun di tempat yang aneh ini, jelas bahwa menggunakan kekuatan saja tidak akan menyelesaikan masalah. Sial, aku telah gagal. Ucap Jiang Hao bergumam pada dirinya sendiri saat penglihatannya mulai kabur. Setelah beberapa saat, tubuhnya akhirnya berubah sepenuhnya menjadi bintik cahaya dan menghilang dari tanah tandus yang tak terbatas ini. Setelah kepergiannya, tanah itu menjadi lebih sunyi lagi. Ketika suasana gelap dan suram memenuhi daerah itu, seolah-olah tanah itu telah mati. 1 bulan di dalam tablet batu sunyi setara dengan 1 bulan di luar. Meskipun 1 bulan telah berlalu, langit dan hutan di sekitar tablet batu sunyi masih dipenuhi oleh banyak orang. Kerumunan ini tampaknya tidak bubar bahkan seiring berjalannya waktu. Sebaliknya seiring berjalannya waktu, bahkan lebih banyak murid langsung yang lebih senior tiba setelah mendengar berita itu. Saat ini seluruh tontonan itu cukup megah dan luas. Pada saat ini, setiap pasang mata dari pegunungan dan lautan di sekitarnya terkunci pada 5 pilar cahaya bercahaya di depan tablet batu sunyi. Dalam 5 pilar cahaya, duduk 5 sosok bersila. Mereka diam seperti biksu dalam meditasi. Melayang di langit, Chen Zhen, Wu Dao dan yang lainnya semua memiliki ekspresi serius. Selama 1 bulan terakhir, mereka tidak bergerak juga dan terus menatap tempat itu. Pada saat ini, suara dengungan samar tiba-tiba terdengar di dalam pegunungan yang tenang.
Segera perhatian semua orang beralih untuk fokus pada salah satu pilar cahaya di depan tablet batu sunyi. Pilar cahaya secara bertahap meredup. Jiang Hao telah gagal, ucap Ying Xiaoxiao dengan suara yang rendah. Setelah mendengar kata-katanya, ada sedikit perubahan pada ekspresi Ying Huan dan Qing Ye. Hanya pada saat inilah mereka akhirnya menyadari kengerian dari tablet batu sunyi. Di bawah tatapan penuh perhatian dari banyak orang, pilar cahaya mulai melemah dengan cepat sebelum samar-samar menghilang dengan suara retak. Setelah kehilangan pilar cahaya, tubuh Jiang Hao jatuh punggung menghadap tanah, wajahnya seputih lembaran. Chen Zhen menghela nafas pelan sebelum melambaikan lengan bajunya. Pada saat ini gelombang energi yang lembut turun ke arah Jiang Hao dan mendukungnya. Sebelum beberapa murid aula sunyi dengan cepat maju untuk membantunya. Mereka mampu bertahan selama 1 bulan. Itu sudah lumayan, ucap Buddha setelah terdiam beberapa saat. Mendengar kata-kata ini, Chen Zhen tertawa pahit. Dia dengan lembut berkata, "Mari kita tunggu dan lihat yang lain." Saat mereka berbicara, mata Chen Zhen tidak bisa menahan tatapan khawatir pada tubuh Lindong. Dengan penglihatannya yang lihai dan kejam, dia tahu bahwa Lindong tidak dalam kondisi yang baik. Namun pada saat ini, tidak ada cara bagi siapapun untuk membantunya. Di dalam tablet batu sunyi, seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di bawah antisipasi semua orang, waktu terus berlalu dengan tenang. Tanpa sadar setengah bulan lagi telah berlalu. Selama setengah bulan ini, ekspresi Chen Zhen, Wudao dan yang lainnya semakin tegang. Dari waktu ke waktu tindakan mereka menunjukkan ketidaksabaran. Jelas bahwa hati mereka tidak tenang. Itu karena Fang Yun dan Song Zhou juga gagal setelah Jiang Hao. Selanjutnya yang paling penting, pilar cahaya Pang Tong, murid dengan pengalaman paling banyak di aula sunyi, sudah mulai redup. Jelas bahwa dia akan gagal juga. Dalam waktu setengah bulan, 4 dari 5 murid langsung senior aula sunyi telah gagal total. Hanya Lindong yang tersisa, ucap Ying Xiaoxiao dengan desahan lembut. Ying Huan dengan lembut menganggukkan kepalanya saat dia menggigit bibir merahnya. Tangannya yang halus dan ramping sudah dipelintir bersama, menyebabkan warna hijau tua muncul di kulitnya yang awalnya semi transparan seperti batu giok. Pada saat ini, 2 sosok berdiri di puncak gunung agak jauh dari tablet batu sunyi. Kedua tatapan mereka menembus ruang dan melihat ke area di mana kerumunan besar sedang menunggu. Lindong tampaknya tidak dalam kondisi yang baik, ucap pria tua berjubah biru yang berdiri di samping Ying Xuanzi. Dia mungkin bisa bertahan 5 hari lagi. Ying Xuanzi berkata dengan suara lembut sebelum menghela nafas tak berdaya. Apakah mereka semua akan jatuh lagi kali ini? Ucap Ying Xuanzi. Setelah 5 hari ternyata itu masih sama. Pada hari kelima, ketika matahari yang menyengat terbit menuju pusat langit, wajah putih pucat tiba-tiba muncul di wajah Chen Zhen, Wudao dan yang lainnya. Sementara kegemparan mulai menyebar dengan cepat ke seluruh kerumunan yang luas. Ini karena pilar cahaya yang menyelimuti Lindong mulai redup. Dari pengalaman mereka sebelumnya, ini jelas merupakan pertanda kegagalan yang akan datang. Tangan Ying Huan yang seperti batu giok mulai mengepal erat. Sebelum dia dengan erat mencengkram pergelangan tangan Ying Xiaoxiao dan matanya yang besar mulai memerah. Meskipun dia sangat percaya diri dengan ketangguhan dari Lindong, dia tahu bahwa kemunduran ini bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diabaikan oleh Lindong. Dia sudah bisa membayangkan senyum paksanya dalam waktu dekat. "Kakak," Ying Xiaoxiao menatap wanita muda di sampingnya sebelum dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Hal ini mungkin akan berakhir. Di bawah tatapan penyesalan dari orang-orang yang tak terhitung banyaknya, pilar cahaya Lindong perlahan mulai meredup. Sebagai kegemparan diaduk di dunia luar karena melemahnya pilar cahaya, tubuh Lindong akhirnya ambruk ke tanah tandus yang tak berujung. Sensasi menyakitkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat ini kulit Lindong benar-benar retak dan dia terlihat sangat mengerikan.
Selanjutnya, energi di dalam tubuhnya telah menghilang sepenuhnya. Bahkan ada bintik cahaya yang melayang keluar dari tubuhnya dari waktu ke waktu. Mulut Lindong gemetar saat dia dengan samar menatap sebatang rumput layu di depannya. Dia tahu bahwa dia sudah berada di ujung batasnya dan tidak memiliki energi untuk terus berjalan ke depan. Pada saat ini dia menatap batang rumput layu itu untuk sementara waktu, sebelum mengulurkan tangannya dan memasukkannya ke tanah yang layu dan kuning. Dia melanjutkan untuk mengambil seluruh tanaman yang layu termaksud akarnya. Ketika tanaman layu meninggalkan tanah, Lindong menatap akar yang tersembunyi di bawah permukaan. Menjangkau jarinya untuk menyentuhnya, seluruh tanaman dan bahkan akarnya benar-benar berubah menjadi debu dan hanyut. Debu melayang dan berserakan di depan wajah Lindong. Wajahnya berubah muram dengan ketidakpastian saat dia tetap seperti ini selama hampir setengah jam. Satu-satunya hal yang dia dengar adalah suaranya yang serak yang terdengar di seluruh wilayah yang sunyi. Roh sunyi seharusnya tidak seperti ini. Lindong perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit abu-abu dan gelap. Dari warnanya, seolah-olah bahkan langit telah mati. Melihat sekali lagi ke sebidang tanah ini, meskipun ada rumput layu di sekitarnya, semuanya telah mati. Namun kehancuran tidak seperti ini. Setelah kehancuran, juga akan ada banyak kehidupan. Namun di negeri ini, bahkan langit dan bumi pun mati. Lindong menundukkan kepalanya dan tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menggali tanah di depannya, menyebabkan debu dan pasir kering berterbangan ke udara. Meskipun dia hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa, dengan mengandalkan tekad belaka dia mampu mengayunkan telapak tangannya secara mekanis. Namun pada saat ini, pupil mata Lindong menyusut seukuran lubang jarum saat dia mengamati debu yang berterbangan. Di dalam debu, dia telah melihat titik hitam mengambang. Titik hitam ini memberinya perasaan yang sama seperti titik hitam di permukaan tablet. Rasanya misterius dan menyeramkan dan sepertinya mampu menelan semua kehidupan dari langit dan bumi. Tanpa berkedip, tatapan Lindong mengikuti titik hitam yang jatuh ke tanah sebelum menghilang. Segera setelah menghilang, Lindong berbalik diam seperti patung dan dia bahkan tidak bergerak 1 inci pun. Bintik cahaya mulai menyebar dari dalam tubuh Lindong. Setengah dari tubuhnya telah berubah menjadi cahaya dan berserakan. Namun saat tubuhnya berhamburan, kilatan ganas tiba-tiba muncul kembali di matanya yang kosong dan mati. Sambil mengambil nafas dalam-dalam, Lindong mengangkat kepalanya dan menatap hamparan tanah yang tak berujung. Meskipun tidak ada seorang pun di sini, ekspresi yang sangat tulus muncul di wajahnya. Segera setelah itu suara muda yang terdiri dari 1 rantai kata mulai terdengar. Kembalikan kekuatanku padaku. Tablet batu sunyi, kau sakit, kau harus dirawat. Di atas gurun yang luas dan tampaknya tak berujung, Lindong berbicara dengan suara yang sungguh-sungguh namun aneh dan datar. Namun ketika suaranya memudar, daerah itu tetap sunyi senyap. Tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Namun adegan ini tidak membuat Lindong panik sama sekali. Matanya terpaku erat ke tanah yang luas ini. Seolah-olah seseorang ada di sini yang bisa memahami kata-katanya. Saat Lindong berbicara, semakin banyak titik cahaya muncul dari dalam tubuhnya. Kemudian kakinya memudar di antara lampu diikuti oleh pinggangnya lalu dadanya. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar keluar. Tetapi ketajaman dalam pupil Lindong hanya tumbuh lebih ganas dan lebih kuat. Kau pernah mendengar senior Zhao Tong dan memberinya kesempatan. Mengapa tidak mencoba lagi? Suara Lindong berangsur-angsur menjadi lebih tenang saat dia berbicara pelan sambil terus menatap tanah tidak bernyawa ini. Bintik-bintik cahaya perlahan menyebar dan mulai menyapu leher Lindong. Hal-hal itu mereka membuatmu sangat kesakitan, bukan? Lindong sedikit melirik cahaya yang menyebar. Bibirnya membentuk senyum mengejek saat dia berbicara. Lampu yang menggeliat akhirnya membeku pada saat ini. Melihat pergantian peristiwa ini, senyum di bibirnya berangsur-angsur melebar. Kali ini dia akhirnya memenangkan taruhan.
tablet batu sunyi memang memiliki kesadaran yang cerdas. Tanpa sadar, angin sepoi-sepoi bertiup melintasi tanah tandus menyebabkan gelombang mulai muncul. Gelombang ini datang dari segala arah dan akhirnya bertemu dengan Lindong di pusatnya. Vena cahaya menyebar saat tubuh Lindong yang menghilang mulai pulih dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Selanjutnya, saat tubuhnya pulih, energinya yang melimpah juga kembali sekali lagi. Terima kasih. Lindong mengepalkan tinjunya dan tersenyum saat dia merasakan kembalinya energinya yang kuat. Dia mengangkat kepalanya dan mengatupkan tangannya ke tanah saat dia tertawa. Saat suara Lindong memudar, retakan mulai muncul di atas tanah tandus. Namun bahkan dalam menghadapi perubahan yang cepat ini, tidak ada tanda-tanda kepanikan di wajah Lindong. Sebaliknya sedikit kegembiraan dapat ditemukan jauh di dalam matanya. Aku kira ini bisa dianggap sebagai terobosan. Tanah akhirnya benar-benar runtuh saat kegelapan menyembur dari segala arah dan menenggelamkan tubuh Lindong di dalamnya. Sementara waktu berhenti sebentar, suasana di panggung Sekte Dao telah menjadi sangat eksplosif. Semacam ledakan yang hanya bisa berasal dari sosok tunggal di depan tablet batu sunyi. Pada saat ini, pilar cahaya yang telah ditembak jatuh dari tablet batu sunyi dan menyelimuti tubuh Lindong menyusut pada tingkat yang lambat tapi jelas. Sebelum adegan ini, kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajah semua orang. Jika bahkan Lindong gagal, tidak ada orang lain yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar dari Aula Sunyi. Jika demikian, lalu siapa yang tahu kapan kitab suci penghancuran besar yang legendaris akan melihat terang sekali lagi? Pada saat ini di langit, ekspresi penderitaan muncul di wajah Chen Zhen dan Wu Dao. Meskipun mereka mengerti bahwa kitab suci penghancuran besar tidak mudah untuk dipahami, masih agak sulit bagi orang-orang seperti mereka untuk menerima pemandangan di depan mata mereka. Pada saat ini Master Qilei dari Aula Langit menepuk bahu Chen Zhen dan Wu Dao seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Sementara Master Aula lainnya tanpa daya menggelengkan kepala. Kitab suci penghancuran besar benar-benar merupakan penderitaan terbesar bagi Sekte Dao. Dengan semua keributan yang terjadi di sekelilingnya, Ying Huan juga menghela nafas pelan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda yang sangat kesepian dan kurus di depan tablet batu yang sunyi. Dia mengerutkan bibirnya. Terlepas dari kepribadiannya yang hidup, dia juga bisa menjadi agak galak. Selanjutnya dia bahkan bertaruh dengan Lindong. Namun seorang gadis muda bagaimanapun juga baik hati. Dia sudah bisa merasakan keputusasaan dan kesengsaraan yang akan dirasakan Lindong setelah kegagalan ini. Sepertinya aku harus sedikit memprovokasi dia mulai sekarang. Bulu mata Huan berkedip lembut saat dia berpikir dalam hati. Lagi pula itu berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini di puncak gunung yang jauh, seorang lelaki tua berjubah biru juga menghela nafas dan tidak bisa menahan tawa pahit ketika dia mengutuk. Tablet batu sunyi terkutuk ini, bagaimanapun, sekte kami telah melindunginya selama 1000 tahun. Dia benar-benar tidak memberi kita wajah apapun. Asal-usulnya terlalu mencengangkan. Bukan tempat kami untuk mencoba dan membayangkan apa yang dialaminya. Itu normal untuk tidak merasa berhutang budi kepada kami. Ucap Ying Xuanzi tersenyum tipis. Sepertinya sudah waktunya untuk mengakhiri acara pencerahan kitab misterius penghancuran besar. Ucap pria tua berjubah biru itu menjawab tanpa daya. Namun saat suaranya memudar, teriakan terkejut tiba-tiba terdengar dari kerumunan besar di kejauhan. Setelah mendengar teriakan mereka, Ying Xuanzi dan lelaki tua berjubah biru itu tercengang sesaat. Segera mereka mengangkat tatapan mereka yang sedikit tercengang untuk mengintip ke kejauhan saat mata mereka tiba-tiba terfokus. Ini adalah suara tercengang perlahan keluar dari kedua mulut mereka. Teriakan menyebar ke seluruh negeri dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Ying Xiaoxiao dan Ying Huan dan yang lain
Xiao Xiao, Huan Huan, dan yang lainnya merasakan keributan dan mengangkat mata mereka. Fokus pada ruang di depan tablet batu yang sunyi. Pilar cahaya awalnya menyusut praktis seukuran telapak tangan di kepala Lindong. Dalam situasi seperti itu, banyak yang akan berpikir bahwa pencerahan telah gagal dan berakhir. Namun setelah menunggu beberapa menit, seseorang tiba-tiba menyadari bahwa pilar cahaya seukuran telapak tangan itu belum pudar. Apa yang sedang terjadi? Ucap Ying Huan Huan berkata sambil menatap pemandangan itu dengan tidak percaya. Alis Ying Xiaoshe sedikit berkerut. Segera setelah itu, wajahnya berangsur-angsur berubah serius dan bahkan suaranya sedikit gemetar saat dia menjawab. Aku pikir ini berarti Lindong belum gagal. Setelah mendengar ini, Qing Ye dan yang lainnya agak tergerak oleh emosi. Adapun Chen Zhen dan Wudou dan seluruh aula master juga tercengang oleh pemandangan ini. Segera jejak kegembiraan muncul di mata duo Chen Zhen. Tablet batu sunyi tiba-tiba mulai bergetar hebat saat gelombang cahaya berkumpul di permukaan tablet besar itu. Saat mereka menyaksikan pilar cahaya yang menyilaukan, semua orang meledak menjadi gempar. Kejutan menyembur di wajah banyak orang. Gelombang cahaya terus berkumpul di tablet batu sunyi. Pada akhirnya, permukaan tablet menjadi seperti cermin. Samar-samar orang bisa melihat sosok buram namun raksasa menjulang di dalamnya. Ketika sosok raksasa muncul di permukaan tablet, mata Chen Zhen, Wudou, dan yang lainnya langsung menegang saat nafas mereka menjadi tergesa-gesa. Segera setelah melihat itu, mereka saling memandang dan melihat keterkejutan yang dalam di mata masing-masing. Apakah itu roh tablet batu? Wudou bertanya dengan suara yang kasar. Harus, sepertinya benar. Ketika aku hanya seorang murid, aku melihat pencerahan dari kitab suci penghancuran besar senior Zhou Tong. Dan sosok yang sama ini muncul di tablet. Qile perlahan menjawab. Dia menekan hatinya yang gemetar dan melihat ke arah duo Chen Zhen. Selamat, aula sunyimu mungkin akan bangkit lagi kali ini. Chen Zhen dan Wudou saling memandang dan tertawa terbahak-bahak sampai air mata mereka mulai mengalir. Setelah 100 tahun, aula sunyi mereka akhirnya menemukan seorang murid yang dapat memahami kitab suci penghancuran besar. Pada saat ini di tempat Lindong, kegelapan terlihat ada di mana-mana. Lindong akhirnya membuka matanya. Saat kegelapan menghilang, tanah tandus dan berbatu muncul di hadapan Lindong. Tidak jauh di depannya yang pertama kali menarik perhatian Lindong adalah sebuah tablet kuning kuno yang tingginya sekitar 10 kaki. Tablet ini mirip dengan tablet batu sunyi. Namun beberapa run kuno samar-samar terlihat di permukaannya. Saat tatapan Lindong perlahan menyapu ke bawah, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia melihat urat-urat hitam garis-garis bayangan muncul dari bagian bawah tablet. Garis-garis ini tampak seperti perasa iblis. Sedingin es dan jahat saat mereka bergoyang perlahan sambil menyebar di tablet seperti semacam virus. Gelombang dari garis-garis hitam aneh ini persis sama dengan titik-titik hitam kecil itu. Hal-hal ini adalah pelakunya kan? Ucap Lindong dengan lembut berkata sambil menatap tablet batu. Sama seperti suara Lindong memudar, riak samar muncul di permukaan tablet batu. Dan segera setelah itu, sosok kabur mulai muncul dan itu memandang Lindong. Sebagai suara kasar begitu kuno sehingga tampaknya menyerang hati seseorang terdengar. Memang ada begitu banyak hal di tubuhmu yang terasa familiar. Mendengar kata-kata itu, sudut mata Lindong mulai berkedut tidak terkendali. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.